Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nanang Setioko, SPDMA, dosen tetap pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Saat ini, saya tengah mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Sebagai bagian dari proses tersebut, saya menyusun dokumen pernyataan diri dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT sebagai bukti kontribusi saya dalam menjalankan tanggung jawab sebagai dosen, baik dalam bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang menjadi tanggung jawab pengajaran saya, yaitu Nirmana Dwimatra. Mata kuliah ini saya ampu pada semester gasal tahun akademik 2024-2025 dengan beban 3 SKS. Nirmana Dwimatra merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Desain Komunikasi Visual dan memiliki kode mata kuliah DK12107. Mata kuliah Nirmana Dwimatra bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang pemanfaatan elemen seni dan desain dalam komunikasi visual agar mahasiswa dapat mengasah kepekaan estetika, meningkatkan keterampilan teknis, memahami bahasa visual, serta mengekspresikan kreativitas melalui karya visual yang bermakna dan komunikatif. Perkuliahan Nirmana Dwimatra dilaksanakan secara luring dan terintegrasi dengan platform e-learning madepkulon.perbanas.ac.id yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi, RPS, dan mengunggah tugas secara daring. Kegiatan seperti diskusi, asistensi, dan presentasi dilakukan langsung di kelas untuk mendukung interaksi akademis yang dinamis. Dalam pembelajaran, saya menciptakan strategi aktif, partisipasif, dan berbasis pengalaman langsung melalui 3 metode utama: ceramah, interaktif untuk menyampaikan teori dan mendorong refleksi, diskusi, kelompok untuk melatih kolaborasi dan berpikir kritis, serta project-based learning untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah visual secara kreatif dan kontekstual. Capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari pelaksanaan perkuliahan ini meliputi CPL 1, mahasiswa mampu menghargai keberagaman budaya, pandangan hidup, agama, dan kepercayaan, serta dapat menghormati pendapat maupun temuan orisinal orang lain dalam konteks akademik maupun profesional. CPL 2, mahasiswa memiliki kemampuan yang kuat bidang DKV, khususnya dalam konteks branding dan periklanan atau advertising, yang mencakup prinsip-prinsip desain, ilustrasi, tipografi, fotografi, videografi, copywriting, penulisan naskah iklan, proses kreatif, serta metode produksi grafika. CPL 3, mahasiswa memiliki keterampilan yang merancang dan menghasilkan karya dosen yang meliputi branding, promosi, animasi, videografi, baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi digital yang aplikatif dalam dunia industri kreatif, khususnya pada sektor bisnis dan perbankan. CPL 4, mahasiswa memahami dan mampu mengembangkan konsep visual serta mengaplikasikannya dalam bidang DKV dengan penekanan pada pertimbangan branding, advertising yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha industri, khususnya dalam sektor bisnis dan perbankan. Capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Nirmana Dwimatra dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis yang komprehensif terkait dasar-dasar seni dan desain visual 2 dimensi. Adapun rincian capaian pembelajaran yang diharapkan antara lain sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami secara tepat dan mendalam makna, fungsi, serta karakteristik karya Nirmana Dwimatra baik dari aspek visual maupun konseptual.
CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi berbagai elemen dasar seni dan desain seperti warna, komposisi bentuk, titik dan garis, serta memahami bagaimana elemen-elemen tersebut membentuk struktur visual dalam sebuah karya nirmana Dwi Matra. CPM 3, mahasiswa memiliki pengetahuan konseptual mengenai unsur-unsur visual dalam perancangan karya dua dimensi, serta mampu mengkaitkannya dengan aspek kreativitas dan ekspresi personal dalam menciptakan solusi visual. CPM keempat, mahasiswa mampu menerapkan konsep elemen seni dan desain dalam merancang karya nirmana Dwi Matra secara terstruktur berdasarkan informasi latar belakang, referensi visual, dan hasil kajian atau riset awal yang relevan. CPM ke-5, mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang karya visual dua dimensi secara utuh dan bertanggung jawab melalui pendekatan konseptual dan teknis yang terukur dengan mempertimbangkan prinsip estetika, fungsionalitas, dan makna visual. Untuk mendukung tujuan pembelajaran, digunakan berbagai media pembelajaran terpadu agar proses belajar lebih interaktif, inspiratif, dan aplikatif. Media yang digunakan meliputi 1. Modul dan RPS yang dapat diakses melalui platform e-learning sebagai panduan perkuliahan. 2. Sebagai media presentasi dan visual seperti PowerPoint dan karya cetak untuk memperjelas konsep, serta 3. Video pembelajaran yang berisi demonstrasi teknik dan penjelasan visual untuk memperkaya pemahaman mahasiswa. Materi mata kuliah nirmana Dwi Matra disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman mendalam tentang elemen visual dua dimensi sebagai dasar seni rupa dan desain komunikasi visual. Pokok bahasannya mencakup konsep dan dimensi, warna, garis, dan susunannya, titik dan teknik pointillis, bidang, dan geraknya, tekstur nyata dan semu, irama visual, beserta jenis-jenisnya, serta prinsip kesatuan melalui kesamaan, keselarasan, pengikatan, pengkaitan, dan kerapian unsur rupa. Penilaian mata kuliah nirmana Dwi Matra mencakup 4 komponen utama: partisipasi aktif sebesar 20%, proyek karya 30%, kuis 20%, serta UTS dan UAS 30%. Penelitian dilakukan secara indikator ketepatan waktu, kesesuaian format, keaslian karya, penerapan teori, dan aspek estetika seperti keharmonisan warna, komposisi, dan kesesuaian konsep. Untuk mendukung transparansi dan pembelajaran keberlanjutan, digunakan rubrik penilaian yang terstruktur serta umpan balik konstruktif bagi mahasiswa. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada mahasiswa dan mendorong mereka menjadi individu kreatif, kritis, adaptif, serta siap menghadapi tantangan di bidang DKV. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran sebagai bagian dari proses penguatan materi dalam mata kuliah nirmana Dwi Matra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik semuanya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai materi tentang nirmana Dwi Matra ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Jadi untuk materi perkuliahan nirmana Dwi Matra untuk perkuliahan pagi ini teman-teman di minggu kedua, yaitu materinya tentang warna ya teman-teman ya. Jadi minggu pertama kemarin kita udah belajar tentang apa sih nirmana itu, terus digunakan sebagai apa dan tujuannya seperti apa. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan materi tersebut ya. Jadi kita meneruskan di pertemuan kedua ini tentang materi tentang warna ya. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu mampu menjelaskan dan memberikan definisi konsep elemen seni dan desain yang meliputi komposisi warna dalam mendukung pembuatan karya nirmana Dwi Matra, seperti itu teman-teman. Terus untuk indikator penilaiannya di sini yaitu menjelaskan pengertian warna yang mendukung pembuatan karya nirmana Dwi Matra serta menjelaskan
Apa sih rotasi warna dan harmoni warna yang mendukung dalam pembuatan karya Nirmana Dwimatra seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke inti materi Nirmana tentang warna ini, kira-kira warna ini masuk kategori apa? Kalau ada elemen visual atau prinsip-prinsip desain, kira-kira ada yang mau jawab? Ayo siapa teman-teman? Ayo siapa? Mas Valen mungkin? Masuk warna termasuk elemen visual atau prinsip-prinsip desain? Ada yang jawab? Ayo apa ya? Ya Mas Valen apa? Menurut saya sih warna ini termasuk prinsip-prinsip desain kan, karena mungkin warna kan sebagai dasarnya desain gitu. Prinsip desain apa elemen desain? Prinsip sih menurut saya. Ayo siapa lagi, ada yang mau jawab lagi? Ayo apa? Ayo ada lagi mungkin Mas Dian mau berani mencoba? Menurut saya elemen visual, Pak. Ya. Karena ya salah satu elemen-elemen yang dipakai dalam ya berkarya gitu. Oke. Apa ya teman-teman jawabannya yang benar ya? Kira-kira? Jadi warna ini masuk ke dalam elemen visual dalam Nirmana Dwimatra teman-teman. Jadi elemen ini sebagai komponen dasar yang sangat penting sebagai fondasi bagi seluruh prinsip desain dalam pembuatan karya Nirmana Dwimatra seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama di sini elemen itu ada titik teman-teman. Jadi titik ini selain berfungsi sebagai tanda juga sebagai kesan gerak jika disusun secara berulang untuk titik ini ya teman-teman. Terus untuk yang kedua ada garis. Garis di sini yaitu bersifat lurus, lengkung serta patah-patah, zigzag atau bebas. Jadi memberikan kesan lembut dan juga memberi dinamika atau ketegangan visual teman-teman. Jadi lanjut ada 3 bidang. Jadi bidang di sini biasanya berbentuk geometris, ada juga organis. Kalau untuk geometris di sini ada persegi, lingkaran ataupun juga segitiga teman-teman. Jadi kalau untuk organis ada bebas, yaitu menyerupai bentuk alam. Dan ini yang keempat tadi warna teman-teman yang akan kita pelajari nanti. Di sini bisa dipelajari tentang dimensi warna, corak, value dan juga kejenuhan atau saturation. Nah, yang kelima ada tekstur nyata ataupun tekstur semu teman-teman. Ada yang tahu tekstur nyata apa? Ada tuh? Jadi nyata dari bahan-bahan alam. Kalau yang semu nanti di sini cuma bisa dilihat. Kalau yang nyata ini bisa diraba teman-teman. Dan yang keenam ada ruang. Itu ruang di sini yaitu seperti teknik perspektif, linier, ada tumpang tindih nanti. Yang ketujuh terakhir ini berbicara tentang bentuk, ada bentuk geometris maupun organis gitu. Lanjut ini yang prinsipnya tadi Mas, sebagai pendukung menciptakan karya visual Nirmana Dwimatra seperti itu. Ini ada kesatuan atau unity. Ini menciptakan rasa keterhubungan antar elemen visual dalam membentuk karya Nirmana Dwimatra. Lalu ada keseimbangan atau balance. Jadi di sini gunanya apa? Jadi keseimbangan ini menciptakan stabilitas visual secara formal, simetris, informal itu ada asimetris seperti itu. Lanjut ke yang ketiga, ada irama. Jadi irama ini nanti menciptakan apa? Menciptakan aliran gerak dan dinamika dalam komposisi
untuk menciptakan karya Nirmana Dwi Matra itu. Lanjut yang keempat, ada penekanan. Jadi penekanan di sini ini apa gunanya? Untuk menarik perhatian elemen utama dalam desain untuk menciptakan fokus visual seperti itu. Terus lanjut yang kelima, ada proporsi, di mana proporsi ini sebagai apa? Hubungan antara ukuran dan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Lanjut kontras, di sini yaitu sebagai pencolok antara warna dua elemen baik dalam bentuk warna, ukuran, dan tekstur maupun arah. Jadi teman-teman kalau untuk menciptakan karya Nirmana itu misal penggunaan warnanya bisa dipilih warna-warna yang kontras. Karena apa? Di sini yaitu bisa memunculkan penekanan dinamika dalam menghasilkan karya Nirmana Dwi Matra seperti itu. Terus yang ketujuh ada harmoni, bukan harmoni kampus ya ini ya. Jadi tapi ini harmoni letak keselarasan antara elemen visual yang menghasilkan apa? Menghasilkan emosional atau atmosferik sehingga karya tersebut terasa menyatu seperti itu. Ini yang terakhir yaitu ada gradasi warna atau gradasi. Di sini yaitu perubahan bertahap dari satu elemen ke elemen yang lain. Jadi di sini sebagai untuk memperkuat ilusi kedalaman dan gerak pada saat nanti Anda mau menciptakan karya Nirmana seperti itu. Selanjutnya, jadi ini pengertian warna itu kalau menurut Nugraha tahun 2008 itu sebagai pantulan cahaya pada benda dengan pigmen tertentu. Terus ada juga di sini yang menyatakan yaitu warna adalah sensasi yang dihasilkan ketika suatu energi cahaya mengenai suatu benda yang direfleksikan atau ditransmisikan secara langsung oleh benda tersebut sehingga dapat dilihat oleh mata pengamat kita seperti itu. Lalu di sini ada pertanyaannya sih. Bagaimana dengan rotasi warna, teman-teman? Jadi ini untuk rotasi warnanya menurut teori Brewster membagi ada 3 kelompok yaitu warna primer, ada warna sekunder, dan warna tersier. Warna primer apa sebetulnya? Ada yang tahu? Apa? Ayo bicara Mas, Mas Yono, ada yang mau jawab? Kira-kira apa warna primer itu? Warna asli warna lah ya. Semua Mas Valen mau jawab? Warna primer ya Pak? Iya. Merah, kuning sama biru. Oke, betul. Ini untuk warna primer teman-teman. Ada warna asli, warna merah, kuning, dan biru, atau magenta, yellow, atau cyan. Kalau warna sekunder apa? Yang tahu? Ya, Mbak Florentina mungkin bisa menjawab. Kalau warna sekunder itu pergabungan antara dua warna primer. Oke. Ya. Jadi untuk warna sekunder apa yang dikatakan Mbak Florentina benar, yaitu ada 2 warna primer pencampuran dengan proporsi 1:1 ya. Misal menghasilkan warna ungu itu warna merah dan warna biru, sama mungkin hijau, biru, dan kuning. Kalau warna tersier, ada yang menjawab? Enggak. Ini kalau warna tersier yaitu campuran dari salah satu warna primer dengan salah satu warna sekunder, teman-teman. Misal ini contohnya ada warna oranye kekuningan, yaitu oranye pencampuran merah sama kuning, terus ditambah warna kuning lagi, didapatkan dari campuran warna primer kuning dan warna sekunder yaitu warna orange.
oranye ke kuning-kuningan berarti ya jadinya. Jadi ini selanjutnya yaitu perpaduan warna harmonis. Jadi untuk perpaduan warna yang harmonis ini memadukan dua warna atau lebih karena menganut prinsip-prinsip seni rupa, teman-teman. Jadi apa sih perpaduan warna harmonis di sini? Misal ada ini warna analogus. Jadi warna analogus di sini yaitu dari kombinasi dua warna yang berdekatan dalam lingkaran warna atau color wheel, teman-teman ya. Yang paling dekat yaitu warna kuning, oranye muda ke oranye paling tua yang paling dekat. Seperti itu. Seperti ini juga warna ungu muda, ungu tua sama ke hijau toska, seperti itu. Contoh-contohnya. Kalau ini warna monokromatik, warna yang paling saling masih berdekatan, teman-teman. Misal warna kuningnya ini kuning muda, kuning agak tua, warna ke hijau-hijauan seperti itu. Sama juga sama ini, yaitu satu warna dasar yang memiliki nilai gelap, terang atau value, teman-teman, untuk monokromatik. Para warna komplementer yaitu kombinasi warna yang saling berseberangan atau berhadapan. Ini contohnya warna kuning, ini ada ungu. Semisal ini berhadapan oranye, hadapannya dengan warna hijau. Inilah warna-warna komplementer. Kalau warna triadnya di sini ada satu warna dasar atau tiga yang saling berhadapan. Jadi ini ada warna kuning, ungu, dan sini ada warna orange. Kemudian juga sama ini berhadapannya seperti membentuk angka Y gini, huruf Y maksudnya. Terus ada warna komplementer tetra. Jadi warna yang berseberangan tapi tidak benar-benar berseberangan, sudutnya mendekati 180 derajat, membentuk huruf plus. Ada warna kuning dengan warna ungu, terus oranye dengan warna hijau, dan juga membentuk X, warna hijau dan warna ungu serta oranye dengan ungu, teman-teman. Ya, ini tes buta warna buat teman-teman. Ini kan teman-teman udah masuk ke desain komunikasi visual. Masa yang buta warna? Gak mungkin kan? Kira-kira ini kenapa enggak? Oke. Ini berapa? 57. Oh, kelihatan ternyata. Terus selanjutnya. 5. Oke, ini berapa yuk? Kelihatan enggak? Sampingnya? Oh, masih kelihatan ternyata. Yang sini sendiri? 74 apa 71? 74 atau 71? Berarti masih aman matanya ternyata. Berarti ya cocok lah masuk DKP. Matanya masih aman, teman-teman. Ternyata. Kalau yang kecil ini nggak kelihatan ya? Ini 15. Lanjut ya, teman-teman ya. Tugasnya untuk pertemuan minggu kedua ini, teman-teman ya. Jadi setelah pengaplikasiannya dari warna-warna di color wheel tadi, jadi teman-teman ini membuat sebuah karya Nirmana Dimatra yang menerapkan prinsip-prinsip elemen seni dan desain khususnya dalam komposisi warna. Terus gunakan konsep lingkaran warna seperti yang saya bilang tadi di color wheel. Terus gunakan kertas ukuran A3 ya, teman-teman. Lalu gunakan tag posternya. Ini untuk format tugasnya. Dan di atas ini ada 3 cm, kanan kirinya 2 cm. Untuk bawahnya ya juga 3 cm. Jangan lupa dikasih name tag sama logo UHW Perbanas. Ada kolom nilai, nama, sama tanda tangan saya nanti. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Sudah paham ya? Paham sekali. Beneran paham? Dan ini untuk contoh tugasnya nanti kira-kira untuk
ada gambaran teman-teman itu seperti kayak gini, perpaduan warnanya, terus bidang-bidangnya seperti apa. Ada ini juga. Ada yang ditanyakan lagi? Ada gambaran ya kira-kira ya, tugasnya apa untuk minggu depan seperti itu. Udah paham? Beneran paham? Beneran paham? Kalau udah paham, mau saya akhiri ya teman-teman. Jadi sebelum saya akhiri, kira-kira ini nanti apa yang perlu mendapat dari materi ini tadi tentang warna? Mungkin teman-teman ada sesuatu yang mau menyimpulkan? Kira-kira? Ya oke, Mbak Florentina. Menurut saya materi kali ini yang judulnya warna itu mengajarkan kita bukan hanya warna itu bukan hanya tentang estetika aja, tapi ada elemen-elemen visual di dalamnya sama prinsip-prinsip desain yang bisa diterapkan apalagi di program studi DKV. Jadi sehingga nanti komunikasinya apa yang kita sampaikan juga makin tersampaikan dengan jelas kepada audiens dan atau klien-klien nantinya gitu. Terima kasih Mbak Florentina atas jawabannya. Seperti yang dibilang Mbak Florentina tadi di sini, setelah kita belajar tentang warna, ada warna primer, sekunder dengan tersier di sini, yaitu bisa nanti digunakan dalam pembuatan karya nirmana di Matra nantinya ya teman-teman. Jadi nanti warna-warna tersebut bisa Anda aplikasikan dalam membuat karya nirmana di Matra seperti itu. Saya rasa cukup ya pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan minggu depan, dan juga jangan lupa asistensi tugas dengan saya nanti minggu depan harus dikumpulkan. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Demikianlah rekaman video pembelajaran untuk mata kuliah Nirmana di Matra yang merupakan bagian dari proses pengajaran pada program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Teknik dan Desain Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Surabaya. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT yang menjadi salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Harapan saya, video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai komitmen dan pelaksanaan tanggung jawab saya dalam bidang pembelajaran, serta dapat menjadi bahan pertimbangan yang konstruktif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.